Quieter. Meong, but I'm 27, Miss. Hi, Meong. What's your real name? We are enjoying your life, Miss. Thank you, Bunda Rikna. I do live every day ya, because lagi holiday, kenaikan sekolah, jadi Miss bisa sore dan malam, dan juga tengah malam seperti ini. Tadi sudah live juga jam 10. Kalau nanti sudah masuk mungkin tidak bisa ya, yang sorenya, karena saya ngajar reguler dan juga private di rumah murid. Okay, now aggressive, more than one or two syllable. Yeah, so we use more, lebih, more aggressive. Okay. Miss Kartika, thanks for your kindness to teach us English online. May God bless you. Oh, thank you. You're the first who pray for me. Yeah, my vision before I made EFC is I want to teach Indonesian children English, because ya kita tahu ya, sorry Miss Kartika, are you Indonesian? Saya campur-campur ya. Karena kan untuk les bahasa Inggris anak-anak tidak semua mampu ya. Minimal tuh per bulannya 300.000, jadi dan tidak semua murid bisa les bahasa Inggris. Nah, puji Tuhan, thank God, TikTok can open my opportunity to teach children. TikTok kan lebih banyak ya, yang anak-anak lebih punya TikTok ya daripada Instagram. Jadi saya akhirnya saya bisa mengajar Inggris. Semoga anak-anak lebih banyak lagi. Jadi please share and follow my account TikTok so I can teach English for Indonesian children ya, dimanapun mereka berada. Oke, Miss, kalau good better. Yes, kalau good jadi better. Good, better, best. Komparatif, better, superlatif, best. Jadi ada untuk komparatif and superlatif adjective itu tidak hanya ditambahkan er sama more ya. Ada yang berubah. Oke. Ini karena soalnya seperti ini, jadi kita kerjakan yang ini dulu. Oke. Meong, I'm 27. Okay, you can type your real name ya. Sorry, I'm calling you Meong. Karena tertulisnya Meong. Oke, I continue ya. Dangerous, more than one syllable. Dangerous, so we use more. More dangerous. Nah, gimana sih cara menghafal tulisan bahasa Inggris tuh yang mudah? Ya tinggal tulis saja, tinggal hafalkan saja dangerous gitu ya. Dangerous. Jadi banyak anak yang bisa bahasa Inggris ngomongnya, tapi bahkan mengerti, tapi menulis tidak ya, karena memang zaman sekarang tuh mostly online gitu ya kalau belajar. Jadi mereka cara menulis tuh tidak ya nggak semua, tapi banyak kan tidak bisa menulis Englishnya ya. Jadi cara mengajarkan anak tulisan bahasa Inggris tinggal gitu aja, longer, dangerous gitu ya, agresif, double G, double S gitu ya. Oke, next, energetic, more energetic. Beautiful, more beautiful. Superlative, most beautiful. Colorful, more colorful. Superlative, most colorful. Okay, next, venomous. Venomous means beracun ya. More venomous. Ya, okay. Nah, now we try to read the comparative and the superlative ya. Tall, taller, tallest. Ya, tallest means paling tinggi. Short, shorter, shortest. Ya, shortest paling pendek. Kalau shorter lebih pendek. Long, longer, longest. Small, smaller,
smallest. Big, bigger, biggest. Fast, faster, fastest. Strong, stronger, strongest. Quiet, quieter, quietest. Aduh, tulisan saya lama nggak menulis jadi ribet. More aggressive, most aggressive. More dangerous, most dangerous. More energetic, most energetic. Okay, Miss Kartika, the most challenging issue when teaching English for Indonesian students is pronunciation, right? Especially if they kind of lazy watching movies or videos in English, ya, or games in English. Just like my students, murid saya, orang tuanya sampai datang, Miss gimana ya supaya dia lancar English. Nah, 16 years teaching students, ya, 16 tahun saya ngajar anak-anak TK SD. Yang membuat lancar ngomong itu setelah mereka banyak nonton atau mendengar video atau film dalam bahasa Inggris. Hanya les dan belajar di sekolah itu tidak bisa. Yes, Bunda Rikna, shortest. Ini ada ya? Sorry, salah tulis. Shortest. Thank you Bunda Rikna. Sudah midnight, saya sedikit tidak awas. Thank you ya. Saya senang kalau dikasih tahu ada yang salah. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada anak atau saudara atau ponakan kenalan, ajak anak-anaknya nonton video bahasa Inggris atau film, ya. Kalau mereka nggak ngerti gitu, nggak apa-apa. Yang penting mereka terbiasa dulu mendengar kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi lama-lama jadi ngomongnya jadi bisa gitu ya. Soalnya ya tiap hari tidak dipakai, ya kan? Sementara bahasa kalau tidak dipakai akan lupa. Okay, more colorful, most colorful. More phonemic, most phonemic. Okay, now we continue. Nah, the sentences. Complete the sentences with comparative adjective using the given adjectives in brackets. Okay. Snakes are more venomous than caterpillars, ya. Kalau ada yang tidak tahu artinya boleh type di komen ya, Miss, artinya ini apa ya gitu ya. Oke, Miss Kartika, and they need a supportive community, people who use English as their medium of communication. Yeah, right. Friends and especially when the school is not international, ya. Ada yang tidak internasional kayak kata Kanita, tapi di beberapa waktu mereka mendatangkan guru natif, harus ngomong in English gitu, ya. Dan yang bikin saya pusing itu sekolah negeri di Jakarta, ya tidak semua sekolah negeri, mereka tidak ada pelajaran bahasa Inggris tapi ada ujiannya. Bayangkan. Tidak ada pelajaran tapi ada ujian, mungkin karena ada dari pemerintah, ya. Dan sekolahnya entah sulit mendapatkan guru bahasa Inggris atau apa, nggak ngerti. Dan saya jadi bingung mau belajar apa, nak, gitu. Kamu nggak ada latihan soal atau apapun di sekolah, ya udahlah belajar dari EFC aja ya. Okay, iguana's legs are shorter than giraffe's legs. Zebras are slower than cheetahs. And then gorillas are more aggressive. How come? Gak ada dipelajari tapi diuji. Yes, jadi tidak ada gurunya. Jadi mungkin kayak sekolah-sekolah negeri. Padahal di Jakarta loh. Ini saya di Jakarta Timur, in East Jakarta tuh berapa meter dari nggak ada sekilo lah. Sekolah negeri di sini tuh yang tidak ada guru bahasa Inggris gitu loh. Jadi mereka nggak ada pelajaran bahasa Inggris.
Ada mungkin pas di kelas 6 saja atau di kelas berapa, ya nggak bisa gitu kan. UN tuh kan kelas 6 tuh ada guru bahasa Inggrisnya, ada ujian Inggris, tapi baru dapat pelajaran itu kelas 6, ya gimana gitu. Jadi saya bersyukur banget kalau ada murid saya yang anak negeri tidak ada pelajaran bahasa Inggris sekolahnya, jadi mereka bisa belajar di IFC. Itu bersyukur banget. Kalau di swasta ada, ya mereka bisa belajar di sama gurunya di swastanya kan. Ya, Bunda Rikna, di tempat kami dusun kecil di kota sebentar. Dusun kecil di kota Madiun, Jatim. Iya, gitu. Memang apa ya? Makanya saya juga kaget gitu loh di Jakarta gitu. Misalnya SDN 001, 08 tuh tidak ada gitu. Kamu nggak ada guru, nggak ada pelajaran bahasa Inggris, nggak ada miss gitu. Tapi ada ujian, ada miss. Pusing tidak tuh begitu ya. Cuma ya saya bersyukur karena dia murid saya, jadi dia belajar bahasa Inggris. Kalau murid lain kan tidak gitu loh. Oke, isi mapel Inggrisnya main berat, keteteran anak-anak ya. Dan nggak usah masalah berat. Jadi kurikulum sekarang kan padat ya, makanya nggak ngerti lah itu ganti menteri ganti apa, padat. Jadi misalnya nih murid saya kan banyakkan Tarakanita, dia libur nih, berapa hari langsung ujian, logikanya di mana gitu loh. Abis libur berapa hari ujian, orang kayak logikanya kan belajar seminggu 2 minggu minimal lah, 2 minggu baru ujian ya kan. Ini baru libur, udah gitu habis ujian, misalnya ujian harian, seminggu lagi ujian yang apa sih, saya rada nggak ngerti sekolah sekarang karena saya anak 80-an ya, kayak ujian mites atau apa ya mungkin gitu ya, begitu gitu. Kenapa sih dipadatin banget, maksudnya kamu belum nambah pelajaran, bahkan katanya belum dipelajari banget sudah keluar ujian. Terus gunanya apa? Saya kadang-kadang otak saya mau meledak. Bahkan ada misalnya swasta gitu ya, Miss mau ujian gitu, bilang ke saya kan. Terus yaudah mana catatan sekolahnya. Terus saya lihat tuh cuma satu lembar dan mungkin ada 2 atau pokoknya ada 1-2 lembar, dan itu satu lembarnya tuh menggambar bahasa Inggris tuh, menggambar tuh apa. Saya dan dia mau ujian, tidak ada pelajaran. Sementara kalau di IFC tebal bukunya baru ujian, tebal buku tulisnya baru ujian gitu loh. Jadi kayak aduh. Dan mau mengharapkan nilai bagus ya gimana, kasihan anak-anak sekarang ya. Ya sudah ya, yang penting saya fokus aja ngajar bahasa Inggris di IFC. Oke. Salam dari Sumatera Barat. Oh, so jauh. Salam ya. Sumatera Barat. Wow, saya di Jakarta Timur. Di Pulau Mas. Mi sudah pernah nemuin gak siswa yang dikasih soal esai yang dibuat beranak cucu, lalu siswa mikir itu pilber. What is pilber? Oh, pilihan berganda ya. Siswa yang dikasih soal esai yang dibuat beranak cucu, lalu siswa pikir itu pilber. Apa ya, nggak ngerti saya. Esai dibuat beranak cucu. Saya kurang nangkap nih, maksudnya gimana ya, Miss Kartika. Yes, Miss 16 mapel di Madrasah Ibtidayah. 16 mapel SD ya Bu. 16. Oh my god. Ngejar abis modul, dikejar target ngerjain soal-soal, dan anak-anak nggak paham sama sekali. Aduh ya Allah, kasihan sekali. Benar Mi, 1 lembar doang realita. Ternyata bukan hanya di Jakarta ya. Maksudnya bukan ya gitulah. Maksudnya lebih banyak sekolah yang begitu ya. Oh my god, 1 lembar. Ya mungkin sekarang mungkin sejak pandemi dikasih ini ya, apa sih buku apa sih yang di PDF gitu terus dicetak ya. Jadi mereka dan jadi worksheet gitu. Itu sih masih mending ya. Cuma ada murid saya yang maksudnya pusingnya gini. Dia misalnya mau ujian, kata gurunya bab 1 sampai 5 ya, bab 1 sampai 5. Terus catatan cuma selembar. Sementara besok atau berapa hari lagi udah ini, dan tidak ada worksheet, tidak ada latihan soal. Itu
saya mau ngajari apa? Maksudnya bab 1 sampai 5. Sebentar ya, saya ganti dulu. Kita curhat dulu nih, seksi curhat ini. Kita tidak jadi mengerjakan soal. Ya, I have short hair, right? Oke, mana tadi? Iya, 1 lembar. Iya. Jadi ini murid saya ya, bukan di IFC. Jadi kan saya juga ada buka Inggris paket. Kenapa? Di Inggris paket di IFC, kenapa saya buka? Jadi 2 kali pertemuan itu untuk Inggris IFC, 1 pertemuan untuk Inggris sekolah. Kenapa? Ya karena itu mau ujian. Mana catatannya? Cuma 1 lembar. Terus ujiannya bab berapa sampai bab apa? Ada worksheet tidak? Ada lembar kerja atau kisi-kisi? Tidak ada. Terus ujiannya dari bab apa? 1 sampai 5, bahkan pernah 1 sampai 10. Ini nggak mungkin nak, kita belajar 1-2 pertemuan besok atau 2 hari lagi kamu mau ujian. Kita belajar 5 bab itu nggak mungkin nak, gitu. Saya tuh sebenarnya udah pengen, cuma saya nggak tunjukin ya. Kalau saya stres, anak-anak pasti akan lebih stres gitu. Jadi, oke, kamu ya adalah gitu yang saya mengutamakan ininya dulu. Apa sih namanya? Perbendaharaan katanya. Jadi misalnya lagi belajar hewan ya itu saya kasih tahu. Kenapa? Karena perbendaharaan kata vocabulary kadang-kadang misalnya tidak tahu ostrich itu apa atau apa gitu. Jadi yang penting itu dulu deh untuk dua pertemuan kasih tahu dulu. Kalau untuk kalimatnya kadang-kadang ya mereka bisa nyangkut ini maksudnya apa ya gitu loh. Jadi udah itu. Tapi jadi kadang-kadang saya bilang ke orang tua murid, Bu, kalau ada worksheet boleh dibawa. Nanti saya bahas di IFC. Karena daripada tiba-tiba, Miss besok ujian. Tidak ada worksheet, tidak ada kisi-kisi, tidak ada catatan. Tapi 5 bab. Sudah pusing. Oke, coba saya jawab yang lainnya. Karena kurikulum semenjadikan itu Miss. Inggris di SMA hanya 2 les saja. Inggris di SMA hanya 2 les saja. Jadi gimana gurunya nggak ngejar gitu? 2 les. Inggris di SMA hanya 2 les. Karena saya English for Children, jadi Inggrisnya untuk TK dan SD. Ada murid saya yang SMP, tapi mostly karena mereka sudah les dari SD. Bahkan ada yang les calistung di saya, masih les sampai SMP. Dan sekarang dia mau masuk SMA. Betah dia sama missnya. Oke. Malam Miss, 4 SD Islam. Oke, anaknya Bunda Riknaya. Oke, ada soal esai tapi dibuat beberapa anaknya gitu Miss. A, B, C, D dan seterusnya, dan siswa langsung cross dikira Pilber. Itu model baru ya Bu ya? Kok saya baru tahu lah. Yang ada aja udah pusing, ini model baru lagi, ya ampun. Nih, jadi gini, ada juga nih baru kejadian Tarakanita ya. Saya nggak mau bilang berapa nanti kesana menjelekan. Jadi 1 sampai 30 dia pilihan ganda yang bisa menjawab hanya jawabannya hanya 1. Terus di 31 sampai 35 diminta 2 jawaban. Nah, anak-anak kan ya ngerjain sampai 31 32 ngerjain. Jadi mostly kan mereka tidak membaca perintah ya. Murid saya aja tuh kadang-kadang, Miss ini apa gitu, maksudnya apa? Saya selalu bilang baca perintah gitu. Jadi ya model maksudnya kalau pilihan ganda sudahlah 1 jawaban saja lah, nggak usah 2. Kalau memang mau 2 jawaban ya dari nomor 1 gitu loh. Jadi ya, murid tuh nggak kekecok gitu, nggak terkecoh. Miss tadi tuh biasanya materi kelas berapa? Iya SD Ibu, kelas 1 sampai kelas 6. Tapi karena menurut saya ada SMP, mereka juga suka kasih worksheet atau latihan soalnya ke saya, jadi kami bahas juga. Saat ujian ortu kelimpungan ngajar anak siap-siap untuk ujian. Nah itu karena babnya banyak tapi worksheet tidak ada segala macam. Di setiap tingkatan selalu ada materi ini Mbak, hanya saja kalau sudah grade tinggi dimasukkan dalam teks. Itu menjawab ya, oke Kak. Maksudnya di tingkat SMA aja hanya 2 les saja per minggu Miss.
Iya ya, kalau udah SMA udah mau kuliah harus banyak les ya. Susah ngajar nggak Miss? Kebanyakan anak nggak mau les ya? Puji Tuhannya sih murid saya rajin ya, malah kadang-kadang hujan-hujan datang gitu loh. Sampai pakai baju apa? Raincoat, sampai orang tuanya atau babysitternya kebasahan gitu. Ya gitu, nggak tahu, murid saya tuh rajin-rajin sih. Bukan hanya bahasa Inggris sih Miss, hampir semua mapel. Siswa kesulitan ngejar beban materi di sekolah. Iya Bu. Apalagi tadi 16 ya. 16 mapel tuh apa aja sih? SD. Udah nggak ngerti saya. Maksudnya karena tidak tahu arti instruksinya Miss, sampai esai dibikin. Nah iya, itu mereka anak-anak memang suka, nggak tahu ya, suka males. Jadi saya sampai pernah WA orang tua murid untuk mengingatkan ke anaknya supaya Bu, tolong anak diingatin untuk baca perintah ya, karena ya itu pilihan ganda 2 jawaban tuh sangat jarang dari dulu, tapi ya ternyata ada kasus seperti itu. Oke. Jadi kita semangat saja ya. Makanya ini saya semangat ngajar live bahasa Inggris di TikTok, karena itu selain anak Indonesia tidak mampu untuk lesin anaknya untuk les bahasa Inggris, juga apa ya, bahasa Inggris penting gitu loh. Oke lah, nggak usah muluk-muluk nanti mau kuliah di luar negeri atau apa gitu, tapi ya SMP tuh ada gitu. Di SMP ada pelajaran bahasa Inggris, di SMA gitu. Jadi diusahakan dari SD sudah belajar gitu. Makanya kadang-kadang saya suka males gitu ya nggak bagiin brosur. Cuma kalau tiba-tiba ada suara hati, ayo Miss sebar brosur supaya banyak anak-anak tahu, oh ada IFC loh gitu loh. Karena kan tempat les lain tuh kadang udah lebih mahal. IFC tuh saya bikin lebih murah karena saya mengejar menengah ke bawah anak-anak untuk bisa les di IFC, bisa les bahasa Inggris. Jadi IFC itu lebih murah dari Kumon, lebih murah dari LIA atau bahkan IF gitu. Jadi saya aja hanya sekitar 300-an ribuan per bulan. Saya nggak pernah 4 tahun nggak naik-naik gitu. Pokoknya saya mengejar anak-anak menengah ke bawah untuk bisa les bahasa Inggris gitu. Jadi ya puji Tuhan, walaupun follower saya masih 500 something, TikTok bisa tiba-tiba bikin bisa saya live. Jadi ya saya senang, jadi bisa ngajar bahasa Inggris, biar berharap semakin banyak anak-anak yang bisa belajar bahasa Inggris ya. Oke, fight Miss. Thank you Bunda Rikna. Saya akan selalu semangat. Yang paling sedih itu ketika kita ngajar Inggris pakai full Inggris, mereka pada mangap. Nah itu Bu, ya saya panggil Ibu aja kali ya, Ibu Kartika. Saya makanya menyarankan murid-murid saya untuk nonton, semua anak sih, nonton video atau game atau film dalam bahasa Inggris. Karena itu saya kan, karena murid saya tidak semua anak orang kaya, dan ada yang orang kaya pun tidak mau menonton film atau game ataupun dalam bahasa Indonesia. Mereka switch ke bahasa Indonesia gitu loh, karena udah minder duluan atau takut duluan. Jadi saya otomatis translate. Jadi misalnya okay, please take your bla 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 bla, terus saya translate. Kenapa? Pas ngomong Inggris saya mereka gitu, apa sih misalnya ngomong apa sih gitu. Dan kasihan kan gitu loh kalau mau saya paksakan. Akhirnya mereka, apalagi anak-anak sekarang ya, gen strawberries, yang kalau nggak nyaman tuh langsung keluar dari les apalah gitu ya. Jadi saya otomatis translate, otomatis, jadi mereka tidak natif gitu loh belajar sama saya. Cuma ya yang penting yang penting bisa dulu, mengerti dulu, nilai bahasa Inggrisnya bagus. Udah, kalau masalah ngomong ya berdoa saja mereka bisa ya. Dan ditambah lagu-lagu K-pop yang mereka lebih sukai, jadi bahasa Inggrisnya di nomor 2 kan, ya sudahlah. Yang penting mereka mengerti dulu saja. Oke, apa lagi nih? Murid Indonesia pengennya belajar bahasa Inggris tapi gurunya pakai bahasa Indo, pengen nangis rasanya. Iya, kalau saya sih dicampur.
nggak semuanya English, nggak semuanya native. Karena itu ada yang beberapa murid apa negeri yang tidak ada guru bahasa Inggrisnya. Jadi bayangkan kalau saya native full English, aduh. Jadi saya bikin English for children, jadi bahasa Inggris untuk anak-anak, jadi nyaman untuk semua anak-anak gitu loh. Tapi kalau misalnya ada satu kelas yang mereka levelnya sudah tinggi dan ya bisa, ya saya native gitu. Kalau untuk anak kelas 1 SD nggak bisa native. Miss, biasanya murid dikasih PR ada yang nggak mau kerjakan. Apakah Miss pernah mengalami kesusahan memberi PR? Nah, ini alasan saya nggak pernah kasih PR, Bu. Saya nggak pernah kasih PR, Bu. 16 tahun saya nggak pernah kasih PR karena saya pernah mencoba gitu ya. Memang dari awal saya nggak ngasih PR. Terus saya coba nih kasih PR, nggak dikerjakan. Padahal cuma 1 lembar gitu ya. Jadi kayak saya coba. Dan saya nggak marah gitu loh, karena mereka ya banyak PR yang lain gitu, matematika apalah gitu ya, karena alasannya gitu, ada PR lain, Miss, aku capek Miss les di ini, aku capek ekskul ini. Sudahlah, jadi saya fokusin pas lagi belajar aja. PR, saya kasih PR kalau memang anaknya benar-benar tidak ada talenta di bahasa Inggris. Saya nggak bilang bodoh ya, tapi tidak ada talenta. Kenapa? Orang kalau ada talenta di bahasa, dia belajar 5 bahasa pun, even masih SD, bisa gitu loh. Tapi kalau tidak ada talenta, baru ngafal nih gitu di awal, misalnya red, yellow, bla bla bla, tutup bukunya, saya tanya sudah lupa, Bu, sudah lupa, padahal baru detik itu gitu loh. Akhirnya saya hanya bilang tidak ada talenta di bahasa, bukan bodoh ya gitu. Jadi saya kalau untuk anak-anak yang tidak bertalenta, punya talenta dalam bahasa, saya kasih PR-nya itu pun yang di catatannya hafalin di rumah lagi ya, sambil sambil nonton boleh dipegang-pegang atau ditempel, misalnya di dinding kamarnya, tempel merah, red, yellow, kuning gitu loh. Atau misalnya saya bilang habis main bla 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 belajar ya, libur belajar ya. Itu untuk anak yang tidak ada talenta di bahasa, karena mempelajari bahasa modalnya hanya menghafal sih. Kalau hafalannya tidak kuat, udah susah deh. Oke, saya selalu bilang you can be whatever you want to be, but be the one who is competent in English. Ya, sekarang apa ya? Ya, kita semua tahu lah bahasa Inggris penting. Karena kamu akan punya privilege ketika bahasanya, ya, peluang maju lebih gede. Yes. Kadang-kadang saya baca lowongan kerja, diutamakan bisa bahasa Inggris, diutamakan bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya mau kerja di Australia misalnya, entah jadi cleaner atau jadi pemungut ya apapun itu, yang kalau di sini tuh direndahkan, ya harus bisa bahasa Inggris. Modalnya itu aja gitu loh. Udah bisa gaji gede ya kalau di Australia. Miss, muridnya belajarnya berapa kali seminggu? Jadi kalau untuk regular kelas regular itu seminggu 2 kali. Kalau ambil English paket, seminggu 3 kali. 2 kali pertemuan English CFC, 1 pertemuan English sekolah. Kenapa saya juga selain buka paket 3 kali pertemuan, maksudnya belajar English sekolah, karena itu misalnya walaupun dia sama-sama kelas 1, jadi kan levelnya di sini Advanced 1 gitu ya. Misalnya di EFC lagi belajar hewan, dia belajar hewannya baru bulan berikutnya gitu loh. Jadi ya untuk memperdalam saja, dan terutama kalau untuk yang kurang talenta di bahasa ya, jadi mereka bisa lebih mendalami gitu loh. Oke. Nah kalau untuk private, saya ada private. Nah private bisa di EFC, bisa saya datang ke rumah, itu bebas karena bayarnya per jam ya. Bisa sekali seminggu, bisa 2 kali seminggu. 1 jam ya Mas. Iya, anak tuh ya Bu, kalau lebih dari sejam tuh udah gelisah tuh badannya,
udah nengok-nengok, udah apa, dan itu mereka tidak melihat jam. Jadi kayaknya kayak udah ada kontrol. Saya juga nggak ngerti itu. Semua murid saya kalau udah 1 jam tuh udah mainin pensil apa, pokoknya udah gelisah deh. Udah kayak udah di setting tuh belajar hanya 1 jam. Udah pusing ya, iya, mereka kayak udah bosan. Walaupun misalnya belajarnya enak tuh, tapi gitu mungkin otaknya udah capek kali ya kalau udah lebih dari 1 jam. Iya, mereka capek. Tuh. Nah, metode di EFC tuh belajar sambil bermain. Jadi kayak ada game boardnya, ada misalnya seperti ini kan, kalau di EFC itu ada gambar-gambar seperti ini ya. Jadi pakai tools. Nah, habis pakai tools saya kasih tahu misalnya this is board, this is cold, this is sad ya. Lalu this is sick. Nah, lalu mereka berlatih juga membaca pakai kartunya. Sick, cold, bla bla bla. Nah, cara bermainnya macam-macam. Bisa saya misalnya spelling fast. Nah, saya yang eja cepat, mereka yang tebak. SICK. Nah, mereka jawab sick gitu. COLD, mereka jawab cold gitu. Jadi ada juga bisa pakai game board atau snapping cards. Snapping cards itu kartu-kartunya saya taruh di meja ya, misalnya 4 kartu dulu gitu, terus yang main 2 atau 3 anak dulu ya, saya taruh di meja, lalu mereka snap itu tepuk. Jadi misalnya saya bilang cold, mereka snap cold, sad di snap, ditepuk gitu. Itu deh namanya anak-anak ya, harus kreatif supaya mereka semangat. Kalau boleh tahu biayanya berapa ya, Miss? Untuk kelas reguler sebulan di EFC itu 325.000. Itu Calistung atau bahasa Inggris. Jadi itu kelas reguler. Kalau private di EFC 225.000 per jam. Kalau private-nya di rumahnya 275.000 per jam. Itu untuk jarak maksimal 2 kilo. Kalau lebih akan nambah transport lagi gitu. Untuk TK dan SD kelas 1 sampai 3, Miss. No, TK SD, Bu. Jadi SD-nya kelas 1 sampai 6. SMP juga ada, SMA juga ada. Pernah ada yang kuliah atau kerja gitu. Jadi mungkin entah dia lupa atau waktu SD-nya tidak dapat, jadi les ambil conversation class gitu. Nah, kalau untuk TK, kalau dia belum lancar baca, saya nggak kasih les Inggris, karena biar fokus dulu baca tulis. Nanti kalau bahasa Inggris kan masih ada SD, SMP, SMA gitu, dan biar nggak pusing juga. Karena saya walaupun TK, kalau murid saya ada udah lancar Calistung, udah lancar baca, saya anggap lulus gitu ya. Terus belajar bahasa Inggrisnya ke SD. Jadi mereka mencocokkan gambar dengan itu, dengan kartunya. Jadi harus bisa baca in Inggris. Bayangkan kalau mereka nggak bisa baca bahasa Indonesia, udah disuruh belajar membaca bahasa Inggris, kan kasihan gitu loh. Mungkin bisa, tapi kasihan. Saya ini terlalu sayang anak-anak. Jadi ya fokus dulu 3 sampai 6 bulan atau setahun, lancarkan membaca tulisnya, baru belajar bahasa Inggris gitu. Kita jadi nggak kerjakan soal nih, jadi curhat ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain supaya kita lanjut? Sudah jam 12:30 ya. Oke, kita coba lanjut soal terakhir ya, karena ini Mama curcol, Miss. Iya, Bu, saya ngerti, saya aja. Life will end in 4 minutes. We have the sebentar ya, ada notif. Oke. Ya,
nggak apa-apa Bu curcol, karena saya juga akhirnya jadi curcol kan, karena saya alami juga walaupun bukan anak saya gitu ya. Jadi pusing ya sama kurikulum sekarang, benar-benar nggak ngerti. Baru libur sudah ujian, habis ujian harian sudah ujian apa, mites atau apa gitu loh, nggak tahu apa yang dikejar gitu. Oke, kita coba lanjutkan soal terakhir ya, supaya karena saya kalau live minim kurang lebih 30 menit saja sih gitu. Oke. Sorry. Whoa. Okay, we continue the last until dia. Parrots are more beautiful than bats. Owls' eyes are bigger than eagles' eyes. Koalas are quieter than parrots. And then kangaroos are kangaroos are more dangerous than rabbits. Next, crocodiles are faster than tortoises. Jellyfish are more beautiful than octopuses. Okay, until E ya, and then we are going to end this live. Look and compare the animals using comparative adjective ya. Example, the koala, because only one and ada gambarnya, kita pakai the. The koala is ya, only one jadi is ya. The koala is smaller than the polar bear. Next, the tiger is smaller than the polar bear. Okay, next, the tiger is stronger. Jadi bebas ya, boleh stronger, smaller, taller. The tiger is stronger than the koala. What else? The polar bear is bigger. Sorry ya tulisan saya, udah jarang banget menulis jadinya nggak bagus. The polar bear is bigger than the koala. Okay, next, the apalagi ya, smaller, stronger, bigger, taller belum ya. The polar bear is taller than the koala. The tiger aja. Okay, the last, the apa ya, pakai perbandingan yang belum dipakai. The tiger is faster. The tiger is faster than the koala. Oke. Ya. Masih banyak yang lain ya, bisa fast. The tiger is faster than the polar bear juga bisa. Ya. Oke. Nah, we still have
another pages, but maybe I'm going to continue tomorrow ya, karena it's almost 1 a.m. So we already discussed about household appliance, yeah, and then this is household appliance: laundry machine, vacuum cleaner, air conditioner, refrigerator, rice cooker, microwave, television, toaster, iron, and fan. Now we already learned about animals too, yeah. Giraffe, elephant, iguana, kangaroo, cheetah, koalas, parrot, ostrich. Nah, if more than one ostrich, you add es, ostriches. Parrot, parrots. Yeah. Why es? Because ending with h. Ya, kenapa ditambahkan es? Karena diakhiri dengan h. Oke, jadinya tambahkan es, ostriches. Okay, and then we already answered the questions too, yeah. And then this about comparative adjectives: tall, taller, tallest; short, shorter, shortest; long, longer, longest; small, smaller, smallest; big, bigger, biggest; fast, faster, fastest; strong, stronger, strongest; quiet, quieter, quietest; more aggressive, most aggressive; more dangerous, most dangerous; more beautiful, most beautiful; more colorful, most colorful; more venomous, most venomous. Yeah. Okay, now this the questions. Yeah. Snakes are more venomous than caterpillars. Iguanas' legs are shorter than giraffes' legs. Zebras are slower than cheetahs. Gorillas are more aggressive than koalas. Parrots are more beautiful than bats. Owls' eyes are bigger than eagles' eyes. Koalas are quieter than parrots. Kangaroos are more dangerous than rabbits. Crocodiles are faster than tortoises. Jellyfish are more beautiful than octopuses. Okay. Now I'm going to repeat this one, yeah, before I end this live. This is my favorite wild animal. It's very big and very strong. It has a very long nose called trunk. It's an elephant. My favorite animal is a bird. It is very beautiful. It has colorful feathers. It's a parrot. My favorite wild animal is very strong. They run fast too. It's a cheetah. My favorite wild animal has a long neck. They have 2 big wings. It's an ostrich. Next, my favorite wild animal has a very long neck and 4 long and thin legs. They have unique pattern too on their body. It's a giraffe. My favorite wild animal is small. They have a very long tail. It's an iguana.
My favorite wild animal looks like a bear, but it is cuter. It's a koala. My favorite animal can jump really high. Their legs are very strong. It's a kangaroo. Okay. Nah, why this using S? This is has. Yeah. This use the verb using S and have jadi has. Why? Because only one, ya. Dia bilangnya hewannya hanya satu, bukan animals, tapi animal. Jadi only one. Jadi verbnya, kata kerjanya using S, ya. The subject only one, ya. Bunda Rina. And this, if the subject or the animal only one, have-nya jadi has, ya. He, she, it, or only one, have-nya has. It has, she has, he has, Jokowi has, the teacher has, ya. Nah, verbnya using as. Wild animal looks, wild animal eats, wild animal drinks, wild animal sleeps, ya, because only one. Okay. That's for tonight, ya. I'm going to do live again. Maybe tomorrow night, ya. Today, this already Saturday. Biasanya kalau Saturday saya nonton ke mall tuh. Ke mall nonton, makan. Jadi bisa live mungkin nanti malam, ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Dan kalau malam-malam anak-anak sudah tidur, ya. Jadi nggak bisa nonton di anak-anak missnya live, ya. It's okay. Ya, masih ada hari-hari berikutnya karena UFC masih libur seminggu lagi. Masuknya 8 Juli. July the 8th. Oke, jadi seminggu ke depan saya akan masih live tiap hari, sore dan malam. Oke. Have a nice sleep. Thank you untuk yang sudah mendukung dan menyemangati. Terima kasih para ibu. God bless you. Good night.